siang Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Lena Chandra Putri, saya dari SMK Triratna. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara mengerjakan soal-soal persamaan akuntansi. Yuk guys, langsung aja simak videonya sampai akhir. Nah guys, sebelum kita membahas lebih lanjut soal-soal persamaan akuntansi, yuk sekarang kita pelajari pengertian persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi merupakan hubungan antara aset, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari sebuah bisnis. Bagi kalian yang belum mengetahui aset itu apa, aset adalah harta yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Sedangkan kewajiban adalah hutang yang dimiliki oleh perusahaan itu, dan ekuitas adalah modal yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Bagian persamaan akuntansi. Yang pertama, harta. Harta juga disebut sebagai aktiva atau aset. Harta berarti segala kekayaan yang berwujud maupun tidak berwujud. Yang kedua, beban. Beban atau expense adalah pengurang dari pendapatan yang akan menghasilkan laba bersih sebelum pajak pada laporan laba rugi. Yang ketiga, hutang. Hutang atau kewajiban adalah sesuatu yang dipinjam baik berupa uang maupun benda, atau juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang harus dibayar. Yang keempat, modal. Modal atau kapital adalah sekumpulan uang atau barang yang digunakan sebagai dasar untuk melaksanakan suatu perusahaan. Yang kelima atau yang terakhir, pendapatan. Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan. Nah, setelah kalian tahu mengenai bagian-bagian persamaan akuntansi, sekarang kita belajar mekanisme persamaan akuntansi yuk. Pada sistem persamaan akuntansi, mekanisme yang digunakan adalah harta dan beban bertambah di debit dan berkurang di kredit, sedangkan hutang, modal, dan pendapatan bertambah di kredit, berkurang di debit. Pada soal persamaan akuntansi yang akan kita bahas kali ini, kalian bisa menggunakan rumus harta tambah beban sama dengan hutang tambah modal tambah pendapatan. Yang pertama, tanggal 1 bulan 5 2020, Tuan Ken akan membuka usaha bengkelnya dengan modal 500 juta. Pada soal kali ini, cara pengerjaannya cukup mudah. Yang pertama, kalian harus memasukkan rumus dari persamaan akuntansi, yaitu harta tambah beban sama dengan hutang tambah modal plus pendapatan. Maka, harta berupa kas akan bertambah 500 juta di debit, sedangkan modal akan bertambah di kredit sebesar 500 juta. Wah, tanggal 2 bulan 5 2020, kemudian Tuan Ken membeli perlengkapan sebesar 80 juta yang dibayar secara kredit 30 juta dan secara tunai 50 juta. Pada soal kali ini akan berpengaruh pada harta berupa perlengkapan yang bertambah 80 juta di debit, sedangkan hutang akan timbul karena pembayaran secara kredit akan bertambah di debit sebesar 30 juta dan pembayaran tunai akan menimbulkan kas yang berkurang di kredit sebesar 50 juta. Pada persamaan akuntansi, sisi pengurang akan ditandai oleh tanda kurung atau warna yang berbeda. Soal yang ketiga, tanggal 3 bulan 5 2020, Tuan Ken menerima uang dari pelanggan bengkelnya atas jasa perbaikan mobil sebesar 50 juta. Pada soal kali ini akan menimbulkan harta berupa kas yang bertambah 50 juta di debit dan pendapatan akan bertambah di kredit sebesar 50 juta. Yang keempat, tanggal 4 bulan 5 2020, Tuan Ken membayar gaji karyawan senilai 25 juta. Pada soal kali ini akan mempengaruhi beban yang bertambah di debit sebesar 25 juta dan akan mengurangi harta berupa kas yang berkurang di kredit sebesar 25 juta. Soal yang kelima, tanggal 5 bulan 5 2020, Tuan Ken membeli peralatan senilai 50 juta yang dibayar secara kredit 30 juta dan secara tunai 20 juta. Pada soal kali ini akan mempengaruhi harta berupa peralatan yang bertambah 50 juta di debit dan hutang akan bertambah di kredit sebesar 30 juta karena pembayaran secara kredit dan harta berupa kas akan berkurang di kredit sebesar 20 juta karena pembayaran secara tunai. Soal yang keenam atau yang terakhir,
Pada tanggal 6 bulan 5 2020, Tuan Ken membayar hutangnya sebesar 10 juta. Pada soal kali ini kita akan mempengaruhi sisi pengurang. Hutang akan berkurang di debit sebesar 10 juta, sedangkan harta berupa kas akan berkurang di kredit sebesar 10 juta. Nah guys, setelah tadi kita membahas soal satu persatu cara pengerjaannya, berikut adalah tabel secara gabungan antara tanggal 1 sampai dengan tanggal 6 sesuai dengan persamaan akuntansi yang kita pelajari. Pertama, kalian harus menuliskan judul seperti persamaan akuntansi usaha dagang bengkel Tuan Ken per 31 Mei 2020. Jadi, tanggal yang kalian tulis di judul adalah tanggal akhir bulan dari bulan yang kalian analisis. Setelah itu, kalian buat tabel tanggal, harta, beban, sama dengan hutang, modal, pendapatan. Sisi debit berupa harta dan ditambah beban, sedangkan sisi kredit, hutang ditambah modal dan pendapatan. Kalian tinggal masukkan rumusnya, angka-angkanya dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 6, seperti ini. Hingga hasil akhirnya di sisi debit berupa harta ditambah beban sebesar 575 juta ditambah 25 juta sama dengan 600 juta. Sedangkan di sisi kredit berupa hutang tambah modal tambah pendapatan sebesar 50 juta ditambah 500 juta ditambah 50 juta sama dengan 600 juta. Jadi antara sisi debit dan sisi kredit sama-sama berjumlah 600 juta. Itu yang dinamakan balance. Bagaimana, mudah bukan mengerjakan soal-soal persamaan akuntansi? Sekian presentasi dari saya. Selamat siang, Namo Buddhaya. Thank you, Seishie dan Ke, arigato. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.